Halo guys, apa kabar? Hari ini, di video kali ini, kita akan bahas sesuatu yang menarik, yaitu genre apokaliptik di dalam hermeneutik. Jadi, saya harap teman-teman dapat menyimak video ini dengan baik, dan semoga teman-teman yang menonton video ini dapat mengerti mengenai genre apokaliptik. Let's go to the video. Jadi teman-teman, awal kemunculan sastra apokaliptik ini juga diawali karena adanya suatu kemerosotan kenabian yang terjadi di Israel akibat dari tekanan politik yang menyebabkan bangsa Yahudi merasa tertekan. Nah, ini terjadi ketika dalam periode Helenistis, kalau nggak salah kayak gitu teman-teman. Jadi selanjutnya banyak penulis sastra apokaliptik yang menuliskan karya-karyanya yang penuh misteri dan menggunakan nama-nama tokoh terkenal pada masa yang sangat lampau. Mengapa demikian? Ini menjadi suatu daya tarik teman-teman dari sastra apokaliptik itu sendiri. Ciri-ciri lain yang penting dari sastra apokaliptik sendiri adalah banyaknya simbol-simbol penekanan pada sosok malaikat dan menunjuk pada sesuatu pada zaman keselamatan, kayak gitu teman-teman. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa semua ciri tersebut akan ditemukan dalam setiap tulisan apokaliptik teman-teman. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, teman-teman, kata apokaliptik ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya menyingkapkan atau membukakan, yang merujuk kepada sesuatu yang sebelumnya tersembunyi dan telah disingkapkan untuk hal sekarang. Kayak gitu teman-teman. Kata apokaliptik yang sebenarnya merupakan suatu ungkapan dari gereja Kristen pada abad kedua untuk jenis sastra yang dipakai dalam surat Wahyu kepada Yohanes di Perjanjian Baru. Nah, dari sinilah kata apokaliptik seringkali dipakai kemudian menjadi sebutan untuk gaya penulisan yang banyak menggunakan simbol seperti di dalam kitab Wahyu. Kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman, kita akan masuk kepada penjelasan selanjutnya, yaitu munculnya teori-teori tentang sastra apokaliptik. Nah, yang pertama, pengaruh dari tradisi kenabian teman-teman. Nah, para pakar biblika banyak yang berpendapat bahwa sastra apokaliptik merupakan pengaruh yang banyak dari tradisi kenabian di dalam Perjanjian Lama. Beberapa usaha penelusuran tentang asal-usul sastra apokaliptik ini dilakukan pada pengharapan eskatologis para nabi karena diduga apokaliptik berakar kuat pada eskatologi kenabian, teman-teman. Nah, dari penelusuran tersebut ditemukan beberapa bukti perubahan eskatologi kenabian yang kemudian berkembang menjadi apokaliptik. Nah, di dalam ini kita dapat lihat di dalam kitab Deutero Yesaya yang digambarkan sebagai proto-apokaliptik. Nah, contohnya seperti dalam Yesaya pasalnya 24 sampai 27, dilanjutkan dengan pasal yang ke-34 sampai ke-35 dan dilanjutkan lagi di dalam pasal 60 sampai pasal ke-62. Nah, ada juga di kitab Perjanjian Lama di dalam Zakaria pasal 9 sampai 10 sebagai apokalipsis awal. Terus dilanjutkan di dalam Zakaria 12 sampai ayat yang pasal yang ke-13 sebagai apokalipsis pertengahan, dan bagian Trito Yesaya pada Zakaria 11 sebagai apokalipsis penuh, teman-teman. Nah, kita lanjut kepada pengaruh yang kedua. Pengaruh yang kedua yaitu pengaruh tradisi hikmat. Nah, pakar biblika lainnya misalnya Von Rad mengatakan bahwa sastra apokaliptik mempunyai akar pada tradisi hikmat, sehingga tradisi hikmat dapat disebut juga pra-apokaliptik. Gagasan ini dapat muncul karena sejumlah penjelasan untuk menunjukkan bahwa sastra apokaliptik sebenarnya bersumber dari nubuat para nabi dan dianggap belum cukup memuaskan. Nah, teman-teman, Von Rad ini mengatakan bahwa dalam kitab-kitab apokaliptik pada abad kedua sebelum Masehi, sangat sedikit nabi yang menjadi penulis kitab-kitab apokaliptik, sementara orang-orang seperti Daniel, Henokh, dan Ezra adalah orang-orang yang bijaksana, teman-teman. Nah, namun gagasan ini mendapat pertentangan dari pakar lainnya karena dalam literatur hikmat, eskatologi tidak dikenal. Gagasan eskatologis yang sangat menonjol dalam tulisan-tulisan apokaliptik dan kitab-kitab para nabi juga tidak dijumpai dalam tradisi kebijaksanaan tersebut. Nah, itulah pengaruh yang kedua, yaitu pengaruh tradisi hikmat. Kita masuk kepada pengaruh yang ketiga, yaitu pengaruh dari tradisi keimanan.
Nah, sejumlah pengamat apokaliptik memperlihatkan adanya hubungan antara apokaliptik dan tradisi imamat. Di dalam kitab Daniel kita dapat lihat misalnya terdapat penekanan pada aturan-aturan mengenai makanan yang halal dan haram. Terdapat di dalam Daniel 1 ayat yang ke-8. Yang kedua, pentingnya bait Allah serta tata cara pemberian kurban persembahan. Ayatnya di dalam Daniel 8 ayat 11 dan Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Selain itu, tulisan-tulisan apokaliptik juga memberi tempat penting bagi ilmu perbintangan dan makna bilangan dalam menentukan perhitungan penanggalan untuk waktu pelaksanaan berbagai macam upacara keagamaan pada saat itu, teman-teman. Jadi, pengaruh dari tradisi keimanan ini mempunyai banyak sekali pertentangan, namun tidak seperti tradisi yang kedua tadi yang lebih banyak lagi pertentangan. Nah, kita akan masuk kepada tradisi yang terakhir, yaitu pengaruh dari mite-mite agama lain. Nah, sastra apokaliptik diduga mempunyai banyak pengaruh kepercayaan agama lain seperti kepercayaan Babilonia yang banyak menaruh perhatian pada praktik-praktik nujum dan perdukunan serta mimpi-mimpi dan penglihatan dari kalangan para orang bijak. Nah, teman-teman, sebenarnya banyak sekali teori-teori munculnya apokaliptik, namun kita yakin bahwa munculnya apokaliptik ini terjadi karena kita kembali ke poin yang pertama tadi, ke tradisi kenabian. Karena pada saat itu umat Yahudi sedang merasakan kemerosotan kenabian yang menyebabkan bangsa Yahudi sangat tertekan karena dalam masa politik, yaitu pada periode Helenistis, kayak begitu, teman-teman. Jadi teman-teman, kita lanjut lagi, kita masuk kepada ciri-ciri dari sastra apokaliptik. Yang pertama yaitu penggunaan nama penulis. Nah, ciri sastra apokaliptik adalah memakai nama penulis samaran atau tidak diketahui. Tulisan yang penulisnya menggunakan nama samaran dikenal dengan istilah pseudonymous, kayak begitu, teman-teman. Pemakaian nama samaran merupakan hal yang lazim dan tidak hanya terjadi di lingkungan penulis Yahudi saja, tetapi juga ada di dunia Yunani dan Romawi. Dengan menggunakan nama samaran, biasanya nama figur-figur dari masa lampau yang dihormati, maka tulisan-tulisan apokaliptik mendapatkan otoritas dan dihadirkan sebagai tulisan-tulisan yang dapat memprediksikan masa depan yang sedang akan digenapi. Kayak begitu, teman-teman. Yang kedua adalah penggunaan bahasa simbolis. Nah, penggunaan bahasa simbolis ini memiliki ciri lain, yaitu membuatnya lebih mudah untuk dikenali supaya banyak orang yang dapat mengetahui apa yang sebenarnya dimaksudkan di dalam sastra apokalipsis ini. Kadang-kadang juga bahasa simbolis yang digunakan mudah dimengerti, namun kadang juga ada yang sangat sulit untuk dipahami, kayak gitu, teman-teman. Simbol-simbol yang sering dipakai adalah binatang-binatang, manusia, bintang, makhluk-makhluk mitologi, dan angka-angka, teman-teman. Ini dapat kita temukan dalam surat Wahyu kepada Yohanes. Kita bisa lihat, teman-teman, di dalam surat Wahyu kita akan melihat banyak sekali simbol seperti naga, seperti binatang-binatang, seperti banyak sekali tanda-tanda di dalam atau simbol-simbol di dalam kitab Wahyu. Nah, yang menyebut Roma sebagai Babel atau kitab Daniel yang memakai nama-nama binatang untuk menyebutkan nama 4 negara. Ini juga terdapat dalam kitab Daniel. Kayak gitu, teman-teman. Kita lanjut kepada ciri yang keempat, yaitu ada satu sosok, yaitu sosok malaikat yang berperan penting dalam penulisan kitab apokaliptik ini. Kayak gitu, teman-teman. Sastra apokaliptik sangat menekankan sifat supranatural dari wahyu yang diberikan. Nah, aspek supranatural ini diperlihatkan melalui sosok malaikat yang mewarnai tulisan-tulisan di dalam sastra apokaliptik. Sosok malaikat dalam tulisan apokaliptik memiliki peran penting yang membuat mereka menonjol. Misalnya di dalam kitab Daniel kita akan menemukan 2 tokoh malaikat, yaitu Gabriel di dalam Daniel 8 ayat yang ke-16 dan Mikael di dalam Daniel 12 ayat yang ke-1. Nah, para penulis sastra apokaliptik banyak memberikan perhatian kepada sosok-sosok malaikat dan setan. Mengapa demikian? Karena memang masyarakat Israel kuno pada saat itu sangat akrab dengan bayangan tentang suatu pengadilan ilahi yang menunjukkan adanya sisa-sisa politeisme kuno dalam kepercayaan mereka yang monoteis. Kayak gitu, teman-teman. Kita lanjut lagi, kedatangan
Ini yang keempat, ciri yang keempat yaitu kedatangan zaman keselamatan. Bila membaca sastra apokaliptik, teman-teman, kita dapat menemukan pembedaan yang tegas antara dunia yang sekarang dengan dunia yang akan datang. Itu kayak semacam sudah mendapat suatu gambaran yang jelas kayak begitu, teman-teman. Sastra apokaliptik berbicara tentang eskatologi, yaitu akhir dunia yang semakin memburuk hingga betul-betul kiamat. Lalu tiba-tiba muncul dunia baru yang serba sangat indah kayak gitu, teman-teman. Saat dunia yang baru itu datang, segala kejahatan dan kuasanya akan dimusnahkan oleh Allah. Orang-orang yang telah mati akan dibangkitkan dan akan ada penghakiman bagi semua orang. Dalam pandangan apokaliptik, bumi dilihat secara menyeluruh dan tidak hanya terbatas kepada umat Israel. Tulisan apokaliptik juga tidak hanya melampaui batas sejarah sampai ke eskatologi, tetapi juga sampai ke protologi, yaitu keadaan sebelum dunia diciptakan. Nah, pola pikir dualistis seperti ini membedakan antara dunia zaman sekarang dan dunia yang akan datang nanti, antara bumi dan sorga, antara orang suci dan orang jahat, sangat menonjol di dalam sastra apokaliptik ini, teman-teman. Dengan datangnya dunia baru, maka berakhirlah penderitaan orang-orang percaya yang tertindas. Sastra apokaliptik dengan demikian mendorong orang-orang agar bertahan di dalam suatu penindasan. Sastra apokaliptik dengan demikian mendorong orang bertahan dalam suatu penindasan. Sasaran akhir tulisan apokaliptik ini adalah berakhirnya segala kejahatan, kekuasaan yang dimiliki oleh negara-negara besar di dunia ini tidak akan bertahan lama, dan zaman keselamatan pun akan tiba, yaitu ketika Allah datang untuk menjemput kita orang-orang percaya. Nah, kayak begitu, teman-teman. Kita akan lanjut kepada pembahasan kita yang terakhir, teman-teman, yaitu kitab-kitab apa saja sih yang masuk di dalam sastra apokaliptik. Kenapa sih sastra apokaliptik itu kitabnya hanya sedikit? Jadi ini kita akan bahas, teman-teman. Nah, menurut Alkitab yang sudah dikanonkan, kitab apokaliptik ada 2. Di Perjanjian Lama kita dapat melihat kitab Daniel. Nah, kitab Daniel, teman-teman, merupakan sastra apokaliptik yang paling tua. Ditulis sekitar tahun 167 dan 164 sebelum Masehi yang dikenal orang-orang Kristen. Bahkan kitab ini menjadi satu-satunya kitab apokaliptik yang masuk dalam pengkanonan Perjanjian Lama. Tulisan ini sebagian ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani dan sebagian lagi digunakan dengan bahasa Aram. Dalam kitab Daniel kita akan temukan 2 pola yang berbeda antara pasal 1 sampai pasalnya yang ke-6 dengan pasal 7 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-12. Nah, di Daniel pasal 1 sampai pasal 6 kita akan menemukan banyak cerita kehidupan Daniel dan teman-temannya di dalam istana pada masa pemerintahan Raja Babel dan Persia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sedangkan di dalam Daniel 7 sampai pasalnya yang ke-12 berisi berbagai penglihatan. Kitab Daniel merupakan sebuah kitab apokaliptik yang berisi tentang beberapa penglihatan masa depan dan sejarah dari 4 kerajaan dunia, tentang raja Antiochus yang jahat, penghukuman Allah, dan kedatangan kerajaan Allah pada masanya nanti. Kita masuk kepada kitab apokaliptik yang kedua, yaitu kitab Wahyu yang berada di dalam Perjanjian Baru. Nah, kitab Wahyu ini di dalamnya sering sulit untuk ditafsirkan oleh berbagai penafsir. Mengapa demikian? Karena isinya menampilkan berbagai peristiwa eskatologis dan banyak bahasa yang menggunakan simbol. Sebagai salah satu kitab apokaliptik, kitab Wahyu muncul dan ditulis pada konteks masa penganiayaan orang Kristen. Kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu itu adalah penglihatan dari Yohanes. Nah, sebagai sebuah tulisan apokaliptik, surat ini memaparkan berbagai bentuk penglihatan, mimpi, dan pengalaman spiritual. Wahyu kepada Yohanes banyak memuat gambaran-gambaran aneh seperti binatang atau makhluk-makhluk aneh yang mengerikan, misalnya naga seperti yang tadi saya bilang, teman-teman. Sementara simbol berupa angka-angka juga banyak muncul seperti angka 3, 7, dan 12 dan kelipatannya. Kalau kita lihat juga di kitab Wahyu, teman-teman, ada beberapa angka seperti 666 itu merupakan simbol dari sastra apokaliptik itu sendiri. Jadi teman-teman, jangan sampai kita salah berpikir. Jadi sebenarnya sastra apokaliptik sebenarnya adalah sastra yang
di dalam perjanjian baru adalah penggenapan dari datangnya kerajaan Allah nanti. Entah itu bagaimanapun bentuknya, namun kita harus tetap percaya bahwa ini adalah jalan menuju keselamatan. Kayak begitu teman-teman. So, saya berharap lewat video ini banyak dari kita yang dapat mengerti mengenai sastra apokaliptik, meskipun menurut saya ini masih banyak yang harus dibahas. Namun saya yakin teman-teman juga pasti mau belajar. Jadi saya harap semoga pembahasan kita hari ini mengenai sastra apokaliptik bisa menjadikan kita lebih mengerti mengenai firman Tuhan dan lebih mendalami lagi apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. So, terima kasih atas kehadirannya teman-teman untuk menonton video ini. Salam hangat dari Papua. Saya Devli, dan jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Oke guys, terima kasih. Bye.